Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu di pagi hari ini. Kembali kami ada, kami hidup, kami bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan akan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, bentuk hati kami, supaya kami mengerti dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 21-24. Tertulis demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2005, National Science Foundation menerbitkan sebuah artikel yang berisi kesimpulan dari sebuah penelitian tentang pikiran manusia. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa rata-rata per hari ada sekitar 12.000 sampai 60.000 hal yang dipikirkan manusia. Dari jumlah tersebut, 80%-nya adalah pikiran yang negatif. Hanya 20% saja merupakan pikiran yang sifatnya positif. Dan dari total jumlah hal yang dipikirkan setiap orang, 95%-nya merupakan pikiran yang repetitif atau berulang seperti di hari sebelumnya. Betapa luar biasa mengejutkan hasil riset ini, saudara. Tapi sebenarnya jauh sebelumnya Alkitab sudah menuliskan tentang apa yang ada dalam pikiran manusia. Dalam Kejadian 6 ayat 5-6 tertulis, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dinyatakan di sini, saudara, bahwa kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hati di sini berbicara tentang isi pikiran kita. Jadi tidaklah salah apa yang dikatakan oleh National Science Foundation tentang 80% yang dipikirkan manusia adalah negatif, karena hal itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Alkitab. Saudara yang dikasih Tuhan, bila pikiran manusia rata-rata mengandung lebih banyak hal yang negatif, maka kita perlu mewaspadai hal ini, agar kita tidak menjadi sama dengan demikian. Sebab kita yang ada di dalam Kristus seharusnya mempunyai pikiran yang dibaharui oleh kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita menjadi benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Efesus 4 ayat 17-18, di situ terdapat suatu teguran untuk menjaga pikiran kita agar kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 17-18, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita hendaknya tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan
dengan pikiran mereka yang sia-sia. Karena pikiran mereka itulah, maka mereka hidup dalam dosa dan kecemaran. Tapi kita tidaklah demikian, saudara. Di ayat 23-24 dikatakan ada dua hal yang hendaknya menjadi ciri kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, dibaharui di dalam roh dan pikiran kita oleh kuasa penebusan Kristus dan kuasa firman Tuhan. Dan yang kedua, mengenakan manusia baru, yaitu kehidupan yang benar dan berkenan sesuai pimpinan Roh Kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam pikiran yang dibaharui. Jangan biarkan kehidupan kita sama seperti orang-orang yang hidup dalam dosa dengan pikirannya yang jahat. Biarlah hendaknya pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hanya hal-hal yang baik, yang suci, yang benar, dan yang mulia yang ada dalam pikiran kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk menjaga hati dan pikiran kami, supaya tidak sama dengan pikiran orang-orang duniawi, tidak sama dengan pikiran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami memiliki pikiran Kristus. Kami terus dibaharui di dalam roh dan pikiran kami, dan oleh pembaharuan budi kami yang dikerjakan oleh Roh-Mu, kami hidup benar, hidup berkenan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan, dan bersihkan pikiran kami menjadi kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, berisi hal-hal yang baik dan yang mulia, hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kekuatan dari firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam studi, tugas, pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat yang sedang sakit dan dalam pergumulan masalah, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.